Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Rahasia Kenapa Nabi Sulaiman Sangat Kaya. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen kaya Nabi Sulaiman, pengen nggak? Kekayaan kayak Nabi Sulaiman, pengen nggak? Jangan pernah menyakiti siapapun, semut pun tidak boleh kamu injak. Bisa, ayo, bisa deh. Wa qalatin namlatu ayyuhan namlus kunu ma ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu fatabassama dhahika rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tuh, Nabi Sulaiman lagi jalan, dia mendengar ada semut menjerit-jerit, wahai rakyatku, wahai masyarakat semut, segera masuk ke dalam rumahmu, jangan sampai terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Fatabassama dhahika, Nabi Sulaiman terus, ya Allah, semut ini sang raja begitu sayangnya kepada rakyatnya digiring masuk ke dalam rumah masing-masing. Nabi Sulaiman pun minggir jalannya. Kalau ibu-ibu bisa tidak menyakiti semut sekalipun, bisa jadi kaya raya. Bisa nggak kerja? Kalau kita masih kejam, kita masih medit, jangan berharap diberi harta oleh Allah. Percaya kan ya? Kalau kita masih medit, boro-boro dikasih kaya, kalaupun dikasih kaya tidak akan bisa menikmatinya. Enak gak punya kekayaan tidak bisa menikmatinya? Ibu sekalian, di alam dunia ini terlalu banyak orang yang hartanya berlimpah ruah tetapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Istrinya pun sengsara, tidak pernah dipeluk kok. Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Singapura, Taiwan, muter-muter nggak pulang-pulang. Nggak ada waktu. Mangan di lagi bayar, nggak waktu sih. Tidur nggak pernah nyenyak, baru dia kering malah udah. Akhirnya sampai livernya kena. Di Indramayu ada namanya Wakaji Calmun, orang kaya ya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Sawahnya Bu 80 hektar, bujangnya 6 likur, pembantunya 26, meja makannya 4 meter kali 8 meter tempat makannya. Gede nggak Bu? Masakannya semua dibuat, sambal goreng, dendeng, bergedel, otokowok, encrot, pipit, kerupuk, opak, latak, rengginang, semuanya ada semuanya. Pokoknya semua masakan ada. Esopnya, esop iga, esop ayam, esop kambing, segala macam. Berapa sawahnya itu? Berapa hektar sawahnya? 80. Pembantunya berapa? 25. Meja makannya 4 meter kali 8 meter. Ya Allah ya Rabbi. 2 kamar ya gedenya. Tetapi ketika dia akan mengambil sate, kata istrinya, Bang, jangan terlalu dong. Apa abang sudah tidak cinta lagi sama aneh nih? Kenapa sih Nek? Kan abang kan darah tinggi. Oh begitu. Iya. Merkeset mana tangannya disiksa.
Begitu dia tangannya lodor, ya menjulur mau ngambil sambal. Bang, apa sudah pesan hidup bang? Apa sih? Kan makronis. Bayangkan, sampai terakhir mau minum teh tubruk, gula batunya segede gini, tinggal seruputnya saja ditampilkan, garap modar-modar. Kalau mau mampus lah, tapi tolong jangan hari ini bang mampusnya, kenapa sini katilnya lagi dipakai. Bayangkan sawah 80 hektar, ya kan, pembantunya 26, meja makannya 4 kali 8, tapi tidak boleh makan apa. Ternyata makannya hanya nasi putih pun hanya 2 sendok, dan minumnya pun air putih saja. Orangnya kurus kering, tidurnya kayak lulu bunder, napasnya kayak suling. Ternyata pembantunya yang jemblem. Enak jadi kaji carmu, enak jadi pembantunya. Ya. Itulah persoalannya. Udahlah Pak Kiai, jangan terlalu banyak membawa harta, malah menjadi bebanmu, ya kan? Udah secukupnya aja lah, belajar yang penting asal makan warung, selesaikan. Toh pada akhirnya ternyata bahwa yang penting hidup ini, kebahagiaan kita yang paling substantif adalah kesehatan. Gimana? Enak makan sate apa enak makan tempe? Tapi kalau giginya sakit, enak. Makan tempe tapi giginya sehat enak. Berarti yang enak satenya apa giginya yang sehat? Nah itu dia. Makanya kita harus mengerti, silakan ibu-ibu, bapak-bapak cari uang, silakan sebanyak-banyaknya sesuai dengan ketentuan rezeki Allah. Tapi tolong jangan mengorbankan kesehatanmu. Terlalu bodoh kamu kalau mencari harta mengorbankan kesehatan. Paham? Memaksakan diri pengen bikin rumah gedong karena merasa tertinggal, tangga-tangganya rumahnya sudah gedong semuanya, dirinya rumahnya masih gubuk. Akhirnya Pak berangkat ke Jakarta, rambutnya dicat abang, roknya cingkrang, kelambine merayang, beli nganggo sudah ngomong. Wah kemana, Masya Allah. Kerjanya Ning Alexis, sekali eksekusi 2,5 juta, sehari 4 kali eksekusi, berapa tuh jadi? 10 juta. Pantes 3 bulan pulang beli rumah, 3 bulan lagi beli sawah, 3 bulan lagi beli mobil, 3 bulan lagi buka toko, 3 bulan lagi pulang perutnya gendut meletus kena penyakit AIDS. Enak ya wis. Itulah makanya tolong silakan cari harta yang halal dong, ya kan? Iya, yang sehat. Kalau makanan halal tuh Bu, ngeletnya juga logro, betul nggak? Nggak nyengkal. Ya Allah ya Rabbi, yang jangan kau korbankan kesehatan hanya untuk mencari materi. Ya, bayangkan betapa bodohnya mencari harta mengorbankan kesehatan, betapa jahatnya mencari harta menjual agama. Ayo sirah nyewet kesel, iya kan boleh? Itulah makanya agama jangan dijual, jangan digoreng-goreng. Udah laksanakan ibadahmu. Tolong bimbinglah umatmu itu belajar hidup pola sederhana, ngomong yang benar. Ya, buktikan. Jadi begini kesimpulan saya untuk para kiai, mumpung masyarakat itu memberi kepercayaan, Anda dipanggil kiai, kasepuhan, ajengan, ini harus dijadikan
motivasi bagi diri kita untuk meningkatkan kualitas kita. Ya, jangan mengecewakan umat. Betul nggak begitu? Nah, ini mah punten saja. Nasihat bukan untuk orang per orang, tapi ini menyampaikan pesan Kanjeng Nabi bahwa saya tidak bisa hidup selamanya membimbing kamu. Nanti terus kesannya yang membimbing kamu itu namanya para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris Nabi, tolong dong jaga warisanmu itu. Ya Allah ya Rabbi, warisan moral. Ya. Jadi dipikir-pikir mah warisan harta saja banyaknya nggak bener, apalagi nih warisan moral. Percayalah Pak Kiai bahwa umatmu sangat percaya kepadamu. Mereka serahkan masa depannya, akhiratnya, mendapat bimbingan dari kamu ini semuanya. Tolong jangan diakal-akalin mereka itu. Jangan dijadikan lahan untuk mencari materi. Jangan menjual agama. Bimbinglah mereka dan mintalah upah kepada Allah. Pasti diberi lebih istimewa. Betul? Iya dong. Ya. Yang paling kaya salah dia alam dunia ini. Ya Allah dong. Iya, mereka malah paling patungan. Ini juga Raja Bang mulutnya paling-paling kita patungan tinggi. Iya benar. Betapa naifnya saya kalau saya pasang tarif 10 juta. Ngaco kamu mah. Ya kan gitu. Nah tapi saya kan orang kesawah niatnya macul. Betul nggak? Oli gede tak cukup, cilik tak cukup, belum beli nangis kita mah. Ya kan begitu. Benar, kalau uji kita serap, uji mama enggak serap, amplop kosong, masa nagih ya kita mah. Ya kan gitu. Ya sudah, dapatnya 2.000 ya sudah, alhamdulillah. Bisa buat beli bensin, ya kan begitu. Percayalah. Dan untuk mereka para ulama, mungkin suatu ketika engkau diuji oleh Allah akan keikhlasanmu. Mungkin selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan engkau diundang orang ceramah dan tidak pernah minta upah, dan mereka tidak salaman pakai amplop. Setelah itu Allah akan kasih rizki kamu berlimpah. Percayalah. Gelembus mungkin ya dengan kan. Iya, percayalah. Diuji dulu. Iya. Apa namanya? Am hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa orang yang mengatakan beriman akan dibiarkan tanpa diuji? Pasti diuji. Setelah lulus baru jelas bahwa kita sebagai warasatul anbiya atau bukan. Itu makanya. Jadi sepisah mani pada akhirnya mah nasihat pada para ulama. Begitu dipanggil kiai ulama jadi panutan, ya tolong semakin banyak baca kitab lagi, semakin ngajinya makin banyak lagi. Tolong yang dijual 10 sampeannya ngulaknya 100, ajak asatan kan gini deh. Ngulak 100 dijual 10 aja, ngulak 10 kasatan ini. Jadi terus meningkatkan keilmuan supaya nanti bagaimanapun meningkatnya kualitas umat sangat tergantung kepada kualitas para ulamanya sendiri. Iya begini. Iya, belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Cina, kan gitu. Lah, ulama juga sama. Kalau ilmunya meluas, pangkatnya semakin tinggi. Dikira gimana sih? Iya memang dasarnya kesolehan, betul ya? Yang penting soleh. Tapi lalu ditambah dengan ilmu, ya luar biasa. Makanya Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu kita semakin tinggi, keimanan semakin kuat, ketokohan kita semakin besar. Tidak mustahil, dan saya mengatakan pasti rezekimu juga akan berlimpah ruah min haitsu la
yahtasib. Bu ngandel beli anak wong wadon ning jero kamar beli metu-metu tapi rezekine pirang-pirang. Ngandel beli. Anak beli di alam dunia saparane Siti Maryam. Perempuan juga bisa hebat kok, dia nang baik. Iya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria masuk ke dalam mihrab, Maryam di dalam mihrab yang tidak pernah keluar, tidak nandur padi, tidak nandur cabai, di kamar saja hanya berzikir. Ketika masuk wajada 'indaha rizqa, segala macam rezeki ada semua. Qala ya Maryamu anna laki hada. Maryam, dari mana? Qalat huwa min 'indillah. Kiriman sing Gusti Allah. Nih para ustaz, Nabi Zakaria bertanya, apa takone? Anna laki hada. Kari anna niku manane min aina. Tapi min aina niki pertanyaan biasa. Sing endi, dari mana? Pokoknya di sini ada Pak Iis beli mobil carry ya namanya. Saya akan menanyakan min aina laki, sing endi min aina. Tapi bakat tuku mobil Rolls Royce, Bugatti, Lamborghini, takwane balik mencilak kita nih. Anna laki hada, dengan penuh ketakjuban, mustahil terjadi ya Allah. Qala anna laki hada, dengan penuh ketakjuban, dari mana? Apa jawabnya? Ada min indillah, dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita gampang ceritakan ngantar-ngantar beli-beli ya. Terakhir penutup, anak uang kepengen sugih, terus jujur aja cuma. Jadi kita, kata saya, kamu minta kaya, sekolahnya apa? Yang minimal kan kalau mau jadi buka perusahaan kan harus ngerti ekonomi ya, ngerti ilmu dagang. Di sekolahnya SMP ke SMA lagi. Pokoknya saya pengen kaya, bosen lah ke Pak Kiai. Jadi artinya saya kasih wiridan yang kira-kira dia tidak sanggup melakukannya. Saya kasih wiridan baca sallallahu ala Muhammad 80.000 setiap hari. Selama 40 hari sambil puasa. Dan rupanya biar tekad bulat saking kepengen sugihnya, akhirnya sampai titik darah penghabisan. Pokoknya saya yakin ini doa dari Buya Sakur pasti mustajabah dan saya yakin kaya. Itu yang dia dibaca bu, sampai kalau ngantuk sambil berjalan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mudah Jati Barang sampai Arjaunangun bolak-balik tuh, sampai udah ngantuk ya. Nah ini belum sampai 40 hari ditoang gitu. Ada mobil Mercedes kempes bannya, jauh dari tambal ban. Dia lagi wiridan, jadi minta tolong orang kaya raya mobil baby Benz. Dia bantu bukain bannya, diganti ban serep. Pak, di depan ada tambal ban, nanti ini bannya simpan pakai ban serep, nampaknya di sana. Dia kasih duit 5.000 lah waktu itu. Oh enggak, terima kasih Pak, saya hanya menolong saja. Ini uang enggak usah, orang Jakarta deh. Kok ternyata di Indramayu ada juga orang yang bener nih, iya kan? Ya udah kalau nggak mau nih kartu nama saya, nanti ke Jakarta main ya. Baik Pak, baik ke kantor. Udah. Sampai selesai beberapa bulan kemudian dia ke Jakarta, rupanya ingat suruh mampir, datang ke sana.
Ada enggak di sana di wilayah 3 Cirebon, Majalengka, situ Kuningan, saya perlu tanah kira-kira 40 hektar. Mulutnya sih ada, dia nggak mikir ada. Oke. Oke, ya udah ini alamatnya. Nah dia pulang, ada orang yang minta tolong mau jual tanah 40 hektar. Ya, semeter dihargain 50.000, dijual di Jakarta 300.000, dikalikan 40 hektar berapa gitu. Kalau Anda cari duit dengan cara bekerja di perusahaan, gajinya sebulan 1,5 juta, berapa ratus tahun kamu cari? Betul nggak? Itu maknanya innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, tidak diduga-duga. Dan silahkan kalau ibu tidak percaya, tanya kepada orang-orang kaya, pada miliarder di alam dunia, semua itu terjadinya secara kebetulan. Betul nggak? Iya dong. Kalau kita nabung dari gaji, kapan bisa nyampe uang 100 miliar? Ngaco kamu mah. Betul nggak? Ya itu satu contoh kecil lah. Saya ini nanam cabai, karena saya dengar harga cabainya itu 120.000. Wah, langsung saya tanam cabai 4 hektar gitu. Barangkali aja panen, bayangkan cabai rawit 4 hektar harganya 100, sudah ngayal mobil-mobil baby bank saya. Begitu sudah wayangnya panen, harga cabainya cuma 15.000. Buat ongkos ini nggak cukup. Tuh artinya saya yang bersungguh-sungguh pakai modal juga, ternyata karena belum nasibnya. Saya nggak cinta orang lain kok. Ada masalah. Akhirnya saya ganti sekarang tanam terong. Uncung wungu tuh. Iya. Wah ya panen regan terungnya usik. Dasar turun nasib sugi kula gitu. Ya itu gimana? Ya, berarti Allah kasih kebetulan kok. Tapi inilah cerita tentang ini. Tapi saya menyatakan bahwa saya sudah terlalu banyak mendapat rezeki yang kebetulan itu. Termasuk rezeki bisa belajar di luar negeri 20 tahun. Kalau dihitung berapa ratus miliar harganya. Banyak nggak keliling dunia itu juga rezeki yang bukan main. Kesempatan mencari ilmu di negara-negara Timur Tengah, di Afrika Utara, di Eropa, ya kan, di London, di Belanda dan sebagainya. Tentu mau berapa miliar harganya itu. Itu adalah nikmat Allah semuanya yang patut kita syukuri. Jadi lengkaplah sudah malam ini nasihat untuk masyarakat tadi ya, udah kan? Dan nasihat untuk para warasatul anbiyanya, mudah-mudahan ke depan ini dikribik, ada keharmonisan, saling percaya, saling hormat, gitu. Ya, sing raya ya tolong hormat anak kiai ini, ya kan gitu dong. Betul enggak? Nah coba pada ngece, ada gue. Kita di Al-Quran mengatakan tum sumatakhattum sukhriyan, dihina-hina para ulama itu. Berarti itu, iya. Ya Allah Rabbi, wa kuntum minhum yadhakun, dan kamu mentertawakan. Ya bisa apa? Kopi jampi, sugi, dia melarat. Ya punten ini mah. Tolong jangan sampai nanti ibu-ibu bapak ini seperti yang diceritakan Al-Quran, diberi pembimbing oleh Allah, diberi ulama, tapi malah mentertawakan ulamanya. Akhirnya kamu semuanya masuk neraka, pengen keluar lagi dengan janji nanti kalau saya keluar neraka, para ulama saya hormati lagi. Tapi Allah mengatakan waqala sa'u, tutup mulutmu, jangan lewat. Iya, udah, wala tukallimuni, udah, jangan, udah lewat waktunya. Mumpung sekarang, yuk kedua belah pihak
para ulamanya memperbaiki diri, meningkatkan kualitasnya, dedikasinya, loyalitasnya ditingkatkan, dan masyarakatnya juga semakin takzim, semakin hormat, ya kan, dan memuliakan para ulama yang bekerja untuk Allah itu. Maka apa sudah hari ini, mudah-mudahan ke depan saya bisa ketemu lagi sudah, ya, dalam keadaan yang lebih baik lagi. Wis semono bae, pokoknya omongan sing kurang pas suruh pangapura, sing penting mudah-mudahan apa sing kula sampaikan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal. Maka sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.